takkan memasukkan seseorang ke dalam surganya. Amalan takkan selamatkan seseorang dari siksaan neraka, kecuali dengan rahmat Allah. Jangan kita menyombongkan dengan amalan, jangan kita memaksakan bila tak bisa. Jangan kita menyombongkan dengan amalan, jangan kita memaksakan bila tak bisa. Rahmat Allah lah saja yang selamatkan kita, dengan amalan yang ikhlas hanya untuk mendapat ridhonya. Ridhonya yang menyelamatkan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saddidu wa qaribu wa abshiru fa innahu la yudkhilu ahadan al jannah amaluhu. Qalu wala anta ya Rasulullah? Na'am wala ana. Sebuah riwayat mengatakan Rasulullah bersabda, saddidu, benarlah kalian, tegaslah kalian, artinya berbaik sangkalah kalian. Wa qaribu artinya mendekatlah kalian. Jangan malu akan dosa-dosa kalian. Tetaplah mendekat kepada Allah, tetaplah mengharap rahmatnya Allah. Jangan khawatir tentang dosa-dosa kalian, jangan malu sama Allah. Wa abshiru, dan bergembiralah. Sebab apa? Rasulullah mengatakan bergembiralah karena apa? Wa abshiru fa innahu la yudkhilu ahadan al jannah amaluhu. Karena sesungguhnya seorang hamba tidak masuk surga karena amalannya. Seorang hamba tidak masuk surga disebabkan amalannya. Maka itu Rasulullah mengatakan, wa qaribu, jangan malu akan dosa-dosamu kalau kamu ingin kembali kepada Allah. Ketika kita ingin kembali kepada Allah, jangan bagaikan melihat gunung dosa yang besar. Kita melihat tumpukan dosa yang besar sehingga kita malu. Padahal di belakang gunung dosa itu masih ada gunung yang lebih besar lagi. Apa itu? Gunung kasih sayang Allah. Ketika kita ingin kembali kepada Allah, jangan melihat karena ada gunung dosa yang besar, tapi lihatlah ada gunung rahmat ampunan daripada Allah yang lebih besar. Kemudian Rasulullah lanjutkan, wa abshiru, dan bergembiralah. Bergembiralah karena apa? Karena bukan disebabkan amalan orang masuk surga, melainkan karena rahmat Allah. Para sahabat bertanya, qalu wala anta ya Rasulullah, apakah kamu juga demikian ya Rasulullah? Apakah kamu juga ya Rasulullah tidak masuk surga karena amalanmu? Tidak, kata Rasulullah, tidak. Aku pun bukan karena amalanku, melainkan karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jika karena amalan orang masuk surga, Bu, apalah artinya amalan kita dibandingkan para sahabat-sahabat yang berperang, berjihad di jalan Allah? Apalah artinya amalan kita dibandingkan umat-umat Nabi Musa alaihissalam yang kuat-kuat beribadah, yang sholatnya sampai berapa rakaat? Apalah amalan kita jika dibandingkan umat-umat terdahulu yang badannya kekar, yang lebih kuat, yang lebih panjang umurnya. Jika dibandingkan dengan mereka tidak ada apa-apanya arti amalan kita, maka dari itu yang diharapkan hanyalah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tepuk tangan dulu mudah-mudahan. Ketika kita bahas tentang rahmat dari Allah, kasih sayang dari Allah, curahan pemberian dari Allah. Mau tahu? Mau tahu? Bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan rahmat? Makanya kalau mau dapat rahmat Allah, gunakan dua. Kayak sayap. Oh. Bisa nggak burung terbang dengan satu sayap? Tidak. Miring ya terbangnya Ustadz tadi. Iya. Bisa nggak satu sayap lagi? Tidak. Bisa nggak orang mendayung dengan satu dayun?
Satu dayung boleh tapi bergantian. Tapi gantian, kan? kiri Tapi kanan. boleh nggak satu arah saja? Jangan muter. Berputar. Kalau begitu harus trek, tertek, tertek. Apa dua itu? Mau tahu? Oh. Harap dan takut. Kita butuh harap dan butuh takut. Kita butuh sorga dan butuh neraka. Untuk penyeimbang maksudnya jangan-jangan aku masuk neraka nih. Mudah-mudahan masuk sorga nih. Kayak seperti itu. Ih, aku ada ilahi. Aduh jelek banget suara saya. Coba Sasam. Ilahi lastu lil firdausi ahla. Lanjut. Wala aku alan naril jahimi. Makanya dalam tulisan Abu Nawas, ini Abu Nawas yang bikin. Sosok sufi yang luar biasa. Kalau orang bahasa, koyong banget kalau kita dengar kisah-kisah Abu Nawas ya. Padahal menurut riwayat beliau yang tulis ini. Syair ini. Apa maksudnya? Aku tidak akan masuk surga dengan amalku yang sedikit ini. Tapi aku tidak bisa sanggup juga masuk neraka. Jadi ada dua kata di sini. Ada harap dan ada takut. Untuk menggapai rahmat Allah, Anda harus membutuhkan dua. Bagaimana caranya supaya aku bisa dapat rahmat Allah? Raih dengan dua. Mengharap dan takut. Raja dan kau. Barulah bisa. Jangan terlalu, aku masuk surga, aku masuk surga. Hello. Nanti sombong. Jadi harus ada penyeimbang. Pak Ustadz sebentar, saya potong dulu. Kita ngobrol-ngobrol dulu dengan bintang tamu kita nih. Kayak Reza nih ya. Kebetulan nih kita lagi di sini nih. Apa Reza apa Virus? Ini Reza dulu deh. Ya. Reza dulu Ja. lah. Iya. Ja, udah punya Tapi anak belum? biasanya sih perempuan duluan. Yuk. Gue tanya dulu, udah punya anak belum? Tanggung. Udah punya anak belum? Udah satu. Udah satu ya? Satu. Oh, yaudah kalau gitu ntar aja. Ya. Gitu banget. amat. Iya. Cuma gitu Pertanyaannya, doang. mau mengharap ditanya kan? Mau. Nah, sekarang kalau saya tanya macam-macam takut kan? Enggak. Nah, Bohong. mau nggak aku tanya macam-macam? Tanya. Ada rasa takut nggak? Enggak. Jadi ada dua, ada tuh? harap untuk ditanya, Iya. tapi ada ketakutan kalau mau ditanya. Ada, manusia Saya nggak takut. Cuman segen. Itu sama Nah, aja. sekarang gini, mumpung udah di sini Ya, tanggung. di sini nanggung. Ja, ini kan kalau kita sebagai public figure, suka kan ada acara bakti sosial atau Ya, apa gitu, ya. tuh. Bentuk-bentukannya ini kadang-kadang Ada bikin harap dilema. pahala tapi takutnya nanti diomongin orang. Nah, ada lagi begini Pak Ustaz, selain itu kan ada juga, mungkin ada yang ngelihat itu kita sumbangan atau kita sedekah itu bilang, wah ria banget nih artis-artis ini diliput-liput. Ada yang kedua, buat si artis ini merasa dilemanya bahwa pada saat dia datang ke lapangan langsung ke pelosok-pelosok, itu kan pasti ya, yang namanya masyarakat kan seneng. Iya, betul. Public figure datang, akhirnya foto-foto dikerebutin, baju ditarik-tarik. Akhirnya yang tadinya niatnya ikhlas mau bantu, aduh pengen buru-buru pulang, nggak enak nih, nggak nyaman, risih gitu. Pernah ngerasa kayak gitu nggak? Enggak sih alhamdulillah ya. Jadi kebetulan saya tuh juga punya pengajian itu. Komunitas. Iya, bareng sama Dimas Seto, sama Dude, sama suaminya. Ustaz Oki. Iya, Oki gitu. Iya, Ustaz Oki. Musyawarah Itu tahu nggak Ustaz namanya. Oki? Iya. Teman saya. Iya, biar aja Tahu cerita nih, dulu. kebetulan hari ini lagi Biarin izin. dulu. Iya. Dia cerita Lagi dulu. hari ini Iya, lagi iya, izin. iya. Kenapa Jadi- aku potong ya? Iya, dia cerita dulu Ustaz. Ayo lanjut ya. Aduh, saya jadi pengen ceramah nih. Ayo Cak, lanjut Cak. Iya. Heeh. Jadi kita juga punya kegiatan sosial alhamdulillahnya. Maksudnya itu tadi ya, maksudnya diliput itu sebenarnya bukan ria, tapi ingin kita sharing untuk mengajak semuanya untuk berbagi gitu. Betul. Siar. Ya kaget saya. Itu namanya siar. Iya, Ah, Ya itu maksudnya. itu syiar. Iya. siar. Mengajak orang lain. Ya, karena gini, ciri-ciri orang yang mendapatkan rahmat Allah, tadi sempat mau saya bahas tapi Iya, sudahlah. Nanti akan ada Ada pertanyaan tuh akhirnya kan. Itulah ciri-ciri orang mendapatkan rahmat Allah senantiasa mau menolong orang. Iya. Senantiasa apa ciri-cirinya? Mau mengajak orang, Iya, menolong, mengajak dan memberi contoh. Jadi Alhamdulillah, ya Allah. itulah ciri-ciri orang yang mendapatkan rahmat Allah. Dia tidak akan merasakan sesuatu kebaikan sendiri, Iya, betul. tapi dia perasaannya mau mengajak orang. Oh iya, saya gitu orangnya.
Oh, saya mendapatkan rahmat dong. Oh ya, ih sombong. Malas aku. Males. Tadi udah semangat aku. Pas dia ada sombong mikir. Enggak, Pak Ustadz dia bercanda, dia orang sombong bercanda. Dia suka bercanda. Luar biasa, tepuk Dia tangan lu saudara dong kita buat ya. Eca. Coba sekarang Nih, Fairuz. nih. Fairuz coba, kalau Fairuz kayaknya tadi Mas Fadli, saya aja yang nanya Fairuz boleh nggak? Boleh silakan tuh tanya. Silakan. Kalau ini Kak, kalau ngajarin Oh, anak-anak. Kakak. Emang Kak? Oh iya benar. Ya silakan. Iya Kak. Enggak apa-apa, dia mengharap Iya sih. benar. Kalau ngajarin anak-anak gitu kan sering tuh kalau anak-anak males gitu pasti diiming-imingi hadiah. Kalau anak-anak diajarin sholat gitu ngaji, ntar dapat pahala gitu. Atau ditakut-takutin ntar dapat dosa loh masuk neraka kalau nggak sholat. Sering gitu nggak? Kalau ngajarin Enggak. misalnya. Enggak ya? Enggak, tapi aku kayak lebih nyontohin dia suatu hal kayak misalkan Kita ngaji nggak itu diajak. baik loh gitu. Jadi kitanya jangan dibiasain sama ngasih sesuatu. Jadi kalau kita mau dia berbuat kebaikan jangan diiming-imingin sih kayak gitu. Karena itu berefek banget ya kalau Iya ketika efeknya kita. nanti akhirnya dia setiap mau melakukan kebaikan karena ada sesuatu gitu. Jadinya ngomongnya pelan-pelan aja. Karena kan anak kecil itu kan masih mut-mutan ya gitu. Kemudian jadinya dia harus dikasih tahu, oh ngelakuin kayak gini nih perbuatan yang baik loh. Tuh lihat yang itu. Nah kalau seandainya nakal tuh jadinya begitu. Jadi nyontohinnya pelan-pelan, melihat apa yang dia lihat aja sih. kayak Tapi gitu. by the way lihat teman-teman saya nggak? Yang mana? Teman-teman saya pada kemana? Cak, kayaknya mana sih ya? dia pengen mendalami banget tuh karakter anaknya gimana gitu loh. Iya, Biar dia tuh bisa Nanyanya kalau nggak global ya, tapi lebih Wah, ke ngejebak pribadi. pribadi. Itu Pak Ustadz. Ini gini. Iya, iya. Makanya dalam al berdakwah apalagi kepada lawan jenis itu Iya. hati-hati. Iya, Pak Hati-hati. Nanti jadinya fitnah. Tuh. Tadi saya nggak nundukin pandangan Pak Ustadz karena dia di bawah. Kalau saya nunduk saya semakin melihat. Tapi Jadi kalau saya ceramah lurus gitu. nunduk terus, Iya. kita itu kabur kau tidak lihat. Masya Allah. Tadi masa Pak Mas Fadli? Aduh. Ntar lu yang nanya ya. Ntar lu yang nanya. Pas gue nanya ditinggalin. Nah, kalau nanya, gini caranya. Iya, iya. Nanya, balik-balik juga sama kita. Ya semuanya gini ya. diajak. Jadi gitu. Kita kalau bertanya sama bintang tamu kan begitu. Kita ajak Balik-balik. juga. Dia nanya, jadi gini terus. Enggak Tuh. lihat kita. Masya Allah terima kasih banyak ya Fairuz ya. Terima kasih banyak juga Ustadz Syam atas pertanyaannya. Terima kasih Nih juga buat jamaah yang di jebakan. rumah jangan kemana-mana nih. Setelah ini akan kita dengarkan cerita inspiratif yang akan dibawakan oleh Ustadz Syam. Jadi tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Barang siapa yang berbuat kebaikan sekecil apapun, dia akan mendapat balasan pahalanya. Dan barang siapa yang berbuat keburukan sekecil apapun, dia pun akan mendapatkan balasan atas keburukan tersebut.